Hai bro, balik lagi nih di channel penikmat konten. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Callboy. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Daisuke Miura. Seperti judulnya, film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa dan pekerja paruh waktu yang bosan dengan kehidupan sehari-harinya. Ia pun memutuskan untuk merubah takdir hidupnya menjadi fuckboy panggilan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Yuk, tanpa banyak bacot, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang cowok yang baru saja bangun tidur setelah melakukan perkenduan dengan seorang cewek SMA. Sebut saja namanya Rio. Rio ini merupakan seorang mahasiswa dan bekerja paruh waktu di sebuah bar. Suatu ketika saat Rio bekerja, datang seorang wanita yang bernama Shizuka. Kemudian datang juga temannya Rio yang bernama Shinya. Dan ternyata Shinya yang membawa Shizuka ke bar tersebut. Shinya berusaha membuat Shizuka terkesan dengan dirinya dengan cara mengajak Rio berlomba meracik sebuah minuman. Namun ternyata Shizuka lebih menyukai minuman hasil racikan Rio. Setelah itu, Shinya dan Shizuka pun pergi. Tetapi sebelum pergi, Shizuka meninggalkan kartu nama yang bertuliskan bahwa ia akan menunggu Rio pulang kerja di luar. Dan benar saja, ketika Rio mau pulang kerja, ia dihampiri Shizuka. Dia pun mengajak Rio untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat di perjalanan, Shizuka mengatakan bahwa ia ingin melakukan perkenduan dengan Rio. Rio yang mendengar hal tersebut merasa tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Shizuka. Dan ketika Rio sudah menyiapkan obengnya, ternyata Shizuka mengatakan bahwa bukan dirinya yang akan melakukan perkenduan dengan Rio, melainkan dengan seorang cewek yang muncul di belakang Rio yang bernama Sakura. Sakura ini cewek yang masih muda dan lumayan cantik. Namun ia tidak bisa mendengar sejak lahir. Akhirnya Rio pun mengendu Sakura dan Shizuka ini hanya menontonnya saja. Setelah selesai, Shizuka kemudian membayar Rio dan ternyata Shizuka ini adalah seorang germo. Dan perkenduan itu tadi adalah interview kerja. Dan Shizuka menilai performa Rio tadi standar saja. Namun Sakura berpikir sebaliknya, sehingga Rio ini bisa dibilang lulus interview kerja. Kemudian Shizuka menawarkan jika Rio mau, dia bisa masuk ke dalam klub fuckboy milik Shizuka. Namun Rio tidak langsung menjawabnya karena ia datang bersama Shizuka tadi bukan ingin menjadi fuckboy panggilan. Keesokan harinya setelah Rio berpikir matang-matang, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan sekarang dia sudah menjadi fuckboy panggilan. Kemudian muncul seorang pria yang bernama Azuma. Dia adalah fuckboy panggilan yang sudah senior. Namun meskipun Rio sudah bekerja sebagai fuckboy panggilan, dia masih tetap kerja di bar. Di sini kita diperlihatkan cewek yang bernama Megumi. Ia merupakan teman sekelas Rio yang sebenarnya naksir Rio. Dan sebagai modusnya dia sering membawakan catatan pelajaran karena Rio jarang kuliah. Keesokan harinya Rio yang sebagai fuckboy panggilan mendapatkan pesanan pertamanya. Dan Hiromi ini yang menjadi pelanggan pertama Rio. Hiromi pun mengajak Rio pergi ke sebuah kafe. Di sini bisa dilihat Rio masih terlihat grogi dengan pekerjaannya sebagai fuckboy panggilan. Mereka pun kencan di sebuah kafe. Setelah ngobrol panjang lebar, tiba-tiba Hiromi pulang duluan, yang membuat Rio bertanya-tanya apakah dia kecewa dengan pelayanan Rio. Dan ternyata keesokan harinya Hiromi meminta jasa Rio kembali. Dan setelah ngobrol ngalor ngidul, kemudian Hiromi membisiki Rio bahwa dirinya lagi ange dan ingin kentu dengan Rio. Dan segera Rio melaksanakan perintah tersebut di sebuah hotel. Dan setelah sampai di hotel, tanpa basa-basi Rio langsung mengentu Hiromi. Sepulangnya dari hotel, Rio mendapatkan uang persenan dari perkentuannya dengan Hiromi. Dan di sini Rio sadar bahwa ini adalah salah satu rutinitas yang harus dijalaninya mulai sekarang. Keesokan harinya ia mendapatkan pelanggan baru lagi yang bernama Etsuki. Dia merupakan seorang wanita yang cukup berumur dan memiliki tingkat intelijen tinggi. Untungnya Rio juga mahasiswa yang cukup pintar. Jadi percakapan mereka bisa nyambung sehingga membuat Etsuki tertarik dengan Rio. Namun Etsuki ini memiliki fantasi aneh.
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melakukan perkentuan dengan Rio, melainkan menyuruh Rio melihat dirinya yang sedang buang air kecil. Keesokan harinya, Shizuka dan Sakura menjemput Rio dan mengajak Rio makan bareng. Dan ketika makan dan ngobrol-ngobrol, ia pun kemudian menceritakan kenapa ia bisa disukai wanita yang lebih dewasa darinya. Jadi ternyata waktu ia masih kecil, ia pernah sakit dan ibunya ingin keluar sebentar dan berkata padanya agar menunggunya. Beberapa saat kemudian ibunya justru ditemukan telah meninggal di pinggir jalan karena serangan jantung. Mulai saat itulah ketika Rio dekat dengan wanita yang lebih dewasa, ia jadi merasa lebih nyaman daripada cewek seumurannya. Keesokan harinya Rio kembali mendapatkan pelanggan baru. Dan dia ini adalah ibu rumah tangga yang depresi karena sejak dia melahirkan anak pertamanya, suaminya sudah tidak mau kentut dengan dirinya. Setelah ia curhat kepada Rio, ia dan Rio pun langsung melakukan perkentuan. Keesokan harinya Rio mendapatkan orderan lagi dari orang kaya. Namun yang order bukan yang cewek, tapi yang cowok. Dan di sampingnya itu adalah istrinya yang umurnya berbeda jauh, yang bernama Kiko. Sebelum melakukan perkentuan, Kiko mengatakan kepada Rio bahwa suaminya sedang sakit keras dan umurnya gak bakal lama lagi. Kiko pun memohon kepada Rio saat ia dikentu, ia ingin diperlakukan secara brutal, dikarenakan suaminya senang jika Kiko diperlakukan secara brutal saat perkentuan. Walaupun sebenarnya Kiko tak menyukai hal tersebut. Akibat tindakan Rio tadi, akhirnya Rio naik pangkat menjadi fuckboy panggilan kelas legend, sama seperti Azuma. Beberapa hari kemudian, berita tentang Rio yang menjadi fuckboy panggilan kemudian didengar oleh temannya, yaitu Shinya. Dikarenakan mulut Shinya madulan, akhirnya ia memberitahu Megumi, yang akhirnya membuat Megumi marah mengetahui cowok yang disukainya bekerja sebagai fuckboy panggilan. Namun terjadi hal yang tak terduga. Megumi yang tadinya marah-marah kepada Rio justru sekarang memesan jasanya Rio, karena menurutnya inilah salah satunya cara untuk merasakan kasih sayang Rio. Sepulangnya, Rio yang sudah jadi fuckboy legend ini meminta hadiah kepada Shizuka, dan Shizuka mengatakan bahwa Rio boleh meminta apa saja. Dan ternyata selama ini Rio menyukai Shizuka. Rio mengatakan bahwa Shizuka adalah sosok yang dia cari selama ini. Lalu Rio pun meminta Shizuka melakukan perkentuan dengan dirinya. Namun ternyata Shizuka menolaknya. Ia mengatakan bahwa dulunya ia adalah wanita penghibur dan tertular HIV, sehingga membuatnya tidak bisa lagi melakukan perkentuan. Dan Sakura ini adalah anaknya Shizuka. Lalu Shizuka mengatakan mending jadian saja dengan anakku. Dikarenakan Rio sukanya ke Shizuka, akhirnya Sakura mengatakan bahwa tidak apa-apa dia mencintai ibunya, entar kentungnya dengan Sakura. Waktu pun berlalu, akhirnya klub fuckboy panggilan milik Shizuka diketahui polisi. Shizuka yang merupakan pimpinan klub fuckboy panggilan tersebut ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, ia menitipkan sebuah surat kepada Sakura agar diberikan kepada Rio. Dan di surat itu, Shizuka mengatakan bahwa ia mengenal ibunya Rio. Dan ternyata dulunya ibunya Rio juga wanita panggilan. Namun Shizuka mengatakan bahwa Rio gak boleh membenci ibunya, karena dia sendiri sekarang juga memilih jalan tersebut. Seharusnya ia mengerti perasaan ibunya. Dikarenakan Shizuka ditangkap polisi, bisnis klub fuckboynya juga ikut terhenti. Setelah 1 tahun kemudian, Rio, Azuma, dan Sakura kemudian memutuskan untuk melanjutkan usaha Shizuka tersebut, dan film pun tamat.